gone kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mama. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo guys, selamat datang di podcast Arcin, Aru Cindi. Oh iya, sebelum itu kenalkan, nama saya Aru Hanifatana. Kita kali ini di podcast kedatangan bintang tamu guys, dari SMA Negeri 1 Galang. Ya, ini dia bintang tamu kita, bernama Cindy Davira. Oke Cindy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, di sini kita akan membahas atau mengulik-ulik tentang sejarah-sejarah Indonesia yang dulu-dulu kali. Kita akan membahas tentang pembebasan Irian Barat, guys. Kita akan bertanya-tanya kepada Cindy tentang pembebasan Irian Barat. Nah, Cindy boleh jawab pertanyaan saya, apakah pembebasan Irian Barat itu? Boleh banget dong Aru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aru. Pembebasan Irian Barat itu adalah salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi. Pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana itu hari kemerdekaan kita, guys. Nah, kita akan bertanya-tanya lagi. Pertanyaan selanjutnya masih banyak sih sebenarnya pertanyaannya, yang kita akan cari-cari tahu tentang pembebasan Irian Barat. Yang kepo-kepo nih boleh dong didengarin sampai habis ya guys. Oke. Dengan piagam penyerahan itu ada nggak sih? Tentu ada dong Aru. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah penyerahan kedaulatan melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Nah, Cindy, di sini ada nggak sih upaya untuk penyelesaian secara bilateral? Nah, seperti apa sih upaya bilateral itu? Nah, pada saat itu ada juga sih penyelesaian secara bilateral, di mana upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Apakah Indonesia ada mengambil jalan yang aktif atau efektif gitu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar? Tentunya Indonesia ada mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif, yang dimana puncaknya dilakukan di konferensi Asia Afrika. Dilihat-lihat, langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional, yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Nah, Cindy, dari pertanyaan saya tadi yang telah kamu jelaskan dan kamu jawab, apakah ada jalan damai yang ditempuh untuk mengembalikannya Irian Barat? Nah, di sini ada jalan damai yang telah diambil, di mana jalan damai yang telah diambil ini telah menempuh selama 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.
pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD Nasution mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memuncak. Ketegangan pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda. Sayang sekali ya, jalan damainya itu mengalami kegagalan. Nah, setelah saya juga ada membaca dari beberapa artikel, di situ presiden ada membawakan pidato. Apakah pidato presiden itu membawa dampak kepada Irian Barat, Cindy? Ya, pada saat itu Presiden Soekarno telah membawakan sebuah pidato, di mana pidato itu membawakan dampak kepada dibukanya kembali perdebatan di Irian Barat di PBB. Gimana nih guys, masih kurang mengulik-ulik lagi nggak sih tentang sejarah Indonesia, pembebasan Irian Barat ini? Kayaknya kurang dalam lagi kita menanya kepada Cindy ya. Kita tanya sekali lagi ya. Sebenarnya masih ada sih beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Cindy. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, setelah yang kamu jelaskan tentang pidato itu, ada nggak sih kira-kira usulan yang muncul dari perdebatan tersebut? Ya, pada saat itu ada usulan yang muncul dari perdebatan. Usulan yang muncul dari perdebatan itu yaitu agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Kira-kira usulan itu datangnya dari siapa sih Cindy? Dari pihak Irian Barat atau dari pihak lain gitu? Boleh tolong dijelaskan? Baiklah, Ru, usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB, yaitu Ellsworth Bunker, di mana usulan itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia. Namun dengan waktu yang lebih singkat. Sebenarnya apa sih Cindy keinginan Belanda itu, dan bisa tolong dijelaskan agar para penonton itu lebih memahami dan lebih mengerti tentang keinginan Belanda ini? Nah, pada saat itu sebenarnya pemerintahan Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Lalu diikuti dengan palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Oke, setelah itu apakah ada upaya lagi yang dilakukan untuk merebut kembali Irian Barat, Cindy? Ada sih upaya lain yang dilakukan untuk merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi. Tapi sayang sekali upaya ini tidak memuaskan, bisa dibilangkan tidak berhasil, Aru. Sehingga pemerintah Republik Indonesia menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer, di mana dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawakan hasil yang memuaskan. Wah, Irian Barat menjadi banyak rebutan ya guys dari beberapa pihak. Nah, setelah kegagalan dari blok barat, apakah ada dialihkan negara, Cindy? Ya, pada saat itu setelah mengalami kegagalan di blok barat,
ada upaya yang dilakukan, yaitu mengalihkan ke negara-negara blok timur atau komunis, terutama ke Uni Soviet. Apakah ada tanda-tanda Belanda mulai menyadari dalam hal ini, Cindy? Ya, di sini Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Setelah mengetahui hal itu, melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Setelah mengetahui hal itu, apakah tindakan dari Belanda, Cindy? Bisa tolong dijelaskan? Belanda ada mengambil tindakan. Tindakan Belanda yaitu memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Di antaranya adalah kapal induk Karel Doorman. Nah, selanjutnya Cindy, apakah ada nih langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden? Tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden, seperti Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Oh iya, sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo BOAT atau MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal BOAT Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Wah, sangat mengerikan sekali ya, teman-teman. Cerita dari yang Cindy kasih tahu tadi tentang pembebasan Irian Barat, begitu besar perjuangan seorang pahlawan kita, guys. Nah, dalam peristiwa itu pasti ada ya memakan korban. Nah, korbannya itu dari pihak mana saja sih, Cindy? Tentunya peristiwa ini banyak memakan korban. Salah satu korban dalam peristiwa ini adalah Komandor Yos Sudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Apakah di sini Belanda sudah mulai merasa ketakutan ya, Cindy? Ya, sepertinya. Ya, di sini juga apakah Amerika menekan pemerintahan Belanda atau gimana nih? Ya, di sini pemerintah Amerika Serikat juga mulai menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Dan di sini Amerika Serikat juga mempunyai sebuah kepentingan dengan kebijakan politik luar negeri untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Nah, kira-kira isi dari perjanjian dari kedua belah pihak itu apa aja sih, Sin? Boleh tolong dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi agar para penonton atau para pendengar podcast ini lebih mengetahui tentang pembebasan
Irian Barat ini, Cindy? Nah, isi dari perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB, di mana perjanjian itu dibentuk untuk kepentingan, kemudian dibentuklah Unit Nation Temporary Executive Authority atau UNITA, yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan dari perjanjian New York tadi kan, apakah pemerintahan Indonesia itu mempunyai penyelenggaraan lain? Bisa tolong dijelaskan lagi, Cindy? Kalau berdasarkan artikel-artikel yang tersebar, perjanjian itu pemerintahan Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PAPERA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Nah, apakah ada tindak lanjut lagi untuk pemulihan hubungan Indonesia dengan Belanda? Tentunya ada tindak lanjut untuk pemulihan hubungan tersebut. Salah satunya yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Nah, perjanjian itu dibuat pada tanggal 1 Mei 1963. Itu dibuat secara resmi dan dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Hollandia, Jayapura. Selanjutnya, kembalinya Irian ke pangkuan Republik Indonesia, berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat ini. Dari artikel yang saya baca juga, dari beberapa buku atau dari beberapa browsing dari internet, di situ pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahapan. Apakah benar itu, Cindy, 3 tahapan? Ya, itu benar. Pemerintah Indonesia telah menjalankan dalam 3 tahap, di mana 3 tahapan ini telah sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari PPRA kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortiz Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Dan pada tanggal berapa sih sidang itu dilakukan dan gimana sih hasil akhir dari sidang itu, Cindy? Ya, sidang itu dilakukan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB yang ke-24. Selanjutnya menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Oke guys, segitu aja nih podcast dari kami yang menceritakan tentang pembebasan Irian Barat bersama rekan saya Cindy Davira, guys. Nah, kalau kalian mau terus tahu tentang info-info sejarah zaman dulu, jangan lupa Subscribe, comment, and like ya guys. dan pantengin terus podcast kami agar bisa mendengarkan sejarah yang akan kami ceritakan, yaitu kontroversi terhadap Malaysia. Jangan lupa di part 2-nya guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.